Video ini ramai di media sosial. Seorang pengemudi bajai nampak tengah didatangi preman yang kerap meminta uang. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya Bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih Bang? Palak. Oh dipalak. Peristiwa ini direkam oleh seorang penumpang di Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepada penumpang, sopir bajai itu bercerita, pemalakan yang dilakukan bahkan bisa mencapai Rp100.000 per hari. Mereka memilih tetap memberikan uang yang diminta demi menghindari keributan dan kerusakan pada kendaraan mereka. Besar harapan agar pemerintah bisa segera mengatasi kasus pungutan liar di jalanan. Jangan ada pemaksaan, intimidasi ataupun apa gitu Bang ya. Untuk yang lainnya pun gitu kan ya, kalau untuk saya pribadi, saya kan tidak mangkal gitu ya, cuma lewat doang gitu ya. Biar aman-nyaman. Biar nyaman-nyaman gitu ya. Kan program dari pemerintah kayak gitu Pak ya. Pungli itu kan dilarang keras gitu kan ya. Iya. Karena nggak ada pungli ya. Oh iya. Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal aksi pemalakan di wilayah Tanah Abang di media sosial. Di saat Jakarta mendapatkan predikat kota teraman kedua di Asia Tenggara, aksi premanisme berupa pemalakan masih terjadi. Pramono bilang tengah mengarahkan Satpol PP untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia juga menegaskan pemerintah tak ragu untuk memberantas premanisme. Dan saya sudah melihat videonya dan saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap itu, nggak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur, saya nggak ragu-ragu untuk itu. Para sopir bajai berharap aksi pemalakan dapat diatasi sesegera mungkin, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal tanpa ancaman. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Oh dipalak. Sehari 100.000 sih. 100.000? Praktik pemalakan terhadap sopir bajai di Jakarta masih terjadi dan meresahkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas pelaku pungutan liar itu. Lalu sejauh mana komitmen direalisasikan dan apa langkah konkret yang sudah dilakukan Pemprov DKI? Kita bahas bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim. Selamat siang Bung Chiko, dengan Bella di studio. Siang Bella. Bung Chiko, Mas Gubernur mengatakan bahwa akan menindak tegas praktik pemalakan bajai dan mungkin ada praktik pemalakan yang lain selain bajai. Lalu sudah sejauh mana evaluasinya dan apa saja yang sudah dilakukan? Yang pasti kita harus meyakini bahwa apa yang disampaikan Bapak Gubernur ini adalah suatu komitmen yang memang digaungkan sejak awal dan terkait dengan keamanan kota Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Gubernur telah memerintahkan jajarannya untuk lebih siaga lagi, lebih kemudian tepat dalam penempatan personel-personel Satpol PP untuk kemudian bisa memantau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tadi hal-hal yang terjadi yang baru-baru ini viral terkait pemalakan supir bajai dan kemarin juga ada pemalakan pedagang bakso dan lain-lain. Dan tentu koordinasi dengan pihak aparat hukum, yaitu kepolisian dalam hal ini juga memang kita perkuat, koordinasinya kita eratkan lagi sehingga hal-hal seperti ini bisa segera ditindak. Karena sesungguhnya apa yang terjadi ini tidak bisa hanya ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta, tetapi tentu apabila terkait dengan hal-hal yang sifatnya pelanggaran pidana, ini adalah ranah dari kepolisian. Satpol PP adalah bagian dari penegakan atau penertiban terkait dengan peraturan daerah yang tentu akan berupaya maksimal untuk melaksanakan tugasnya dan tentu koordinasi dan komitmen dari Polda Metro Jaya juga dibutuhkan dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat kejadian ini sudah ditangani dan para pelaku sudah ditangkap. Ya, Bung Chiko, lalu sebenarnya permasalahan utamanya ini apa? Karena kan kalau kita lihat misalnya ada aparat yang berjaga, nggak ada nih yang malak. Tapi kemudian ketika aparatnya sudah tidak ada, berulang kembali pemalakan-pemalakan tersebut. Sebenarnya apa pemicu utamanya? Ya sebenarnya kalau kita bicara soal kejahatan ya apapun itu bentuknya terkait dengan hal ini misalnya terkait dengan pemalakan ini nggak terlepas dari permasalahan ekonomi tentunya. Artinya saudara-saudara kita yang memilih jalur untuk bekerja di dunia hitam dalam tanda kutip atau menjadi pemalak atau apapun itu yang dilakukan yang melanggar hukum tentunya adalah bagian dari warga masyarakat yang mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya atau kompetensinya juga
mumpuni untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ini terkait dengan banyak hal. Ini bukan hanya terjadi di Jakarta saja, tapi terjadi di seluruh belahan dunia manapun, bukan hanya di seluruh Indonesia ya misalnya. Dan tentunya kita berharap ke depan memang akan ada lebih peningkatan SDM misalnya. Untuk di Jakarta ini kan peningkatan SDM, untuk kemudian pelatihan terkait dengan pendidikan dan lain-lain itu betul-betul kita masifkan agar masyarakat-masyarakat yang memang tidak mumpuni dalam mendapatkan pekerjaan ini juga bisa mengupgrade dirinya sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, apabila memang di banyak daerah itu lenggang dan tidak ada pantauan dari pihak pemerintah maupun aparat hukum, memang ini rentan terjadi gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita minimalisir. Apakah bisa 100%? Saya merasa ya di seluruh belahan dunia manapun kejahatan itu pasti terjadi ya. Dan ini bila ada kesempatan dan lain-lain ini dilakukan oleh mereka-mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, yang bisa mencukupi kehidupannya. Mudah-mudahan ke depan ini semua bisa kita tanggulangi dan tentunya koordinasi yang erat kembali lagi saya tegaskan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian ini perlu kita lakukan dan juga komitmen dari Polda Metro Jaya khususnya juga harus sama-sama kita jaga untuk kemudian bisa menjaga kota Jakarta itu. Bung Ciko, ini kan salah satu tokoh di lapangannya sudah ditangkap. Kapan akan kemudian diberantas semuanya aktor-aktor pemalakan liar ini? Ya kita harus bertanya bukan hanya ke pihak Pemprov ya, mohon maaf ya. Karena ini kan udah masuk ke dalam ranah pidana. Artinya hal-hal yang terkait tidak dikasat mata atau misalnya kita bicara terkait dengan kejahatan terorganisir misalnya. Ini udah masuk ke dalam ranah kepolisian karena penindakan dan pemeriksaannya dilakukan oleh kepolisian. Dan tentu tindak lanjutnya adalah kepolisian. Namun kami dari pihak Pemprov tentunya bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya ini untuk kemudian melakukan penempatan personel Satpol PP dan juga razia-razia yang bukan hanya dilakukan oleh Satpol PP tapi juga oleh Dinas Perhubungan misalnya untuk lebih sering dilakukan dan berkala sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Dan mudah-mudahan juga hal-hal yang terkait dengan parkir liar, teman-teman saudara-saudara kita yang mencari nafkah sebagai supir bajai juga untuk tidak ngetem terlalu lama di wilayah-wilayah tertentu, ini juga bisa sangat membantu untuk bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Bung Ciko, apakah memang ada rencana atau ada program rencana untuk menambah kamera pemantau seperti itu atau CCTV daerah-daerah yang dianggap rawan agar tidak terjadi lagi nih pemalakan seperti ini? Ya kalau soal CCTV selalu ada dan bahkan di daerah yang tadi kita sebutkan itu sudah ada CCTV-nya. Permasalahannya kan sebenarnya adalah kepatuhan masyarakat juga, kepatuhan dari warga-warga kita juga. Mohon maaf, tapi artinya para pelaku ini kan juga bisa dibilang warga Jakarta ya, bukan hanya pemalakan misalnya. Kalau kita bicara soal parkir liar, kita kadang-kadang melihat ratusan motor, ratusan kendaraan bermotor lain seperti mobil itu kemudian melakukan pelanggaran parkir liar ya. Kita berharap saudara-saudara kita ini yang sebagai warga Jakarta juga mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu. Jadi karena kan Jakarta ini begitu luas. Kalau kita bicara soal personil tentunya ada keterbatasan. Kalau bicara soal CCTV permasalahannya sekarang kadang-kadang apakah cukup takut ketika terekam. Nah ini juga harus menjadi budaya yang sama-sama kita jaga. Namun tentu dari pihak Pemprov tentu harus juga lebih sistematik lagi dan lebih tahu untuk di mana menempatkan personel-personelnya sehingga di mana biasanya para pelanggar ini lebih takut kalau melihat sosok orang ya ketimbang hanya CCTV. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan ini dan tadi koordinasi yang erat, kerjasama yang erat dengan pihak lain, aparat hukum termasuk TNI Polri dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat kota kita kembali nyaman dan juga minim dari kejadian-kejadian seperti itu. Ya baik, kita berharap memang ketika orang patuh terhadap peraturan itu tidak hanya ketika melihat ada aparat saja di sana, tapi juga sudah ada keinginan dari hati terutama untuk warga DKI Jakarta. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini, staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bella.